Bismillahirrahmanirrahim. Para tamu undangan, orang-orang tua kami, sebelum kita berdoa, kita gunakan waktu yang sangat singkat ini dalam rangka ta'lim. Kita niatkan belajar. Mudah-mudahan dari apa yang kita pelajari nantinya bermanfaat untuk kami secara pribadi dan untuk kita secara keseluruhan. Amin ya rabbal alamin. Imam Ahmad bin Hanbal ketika anaknya laki-laki menikah, dia punya pesan kepada anak laki-lakinya. Mudah-mudahan nanti pesan ini bisa pula sama-sama kita amalkan, terlebih khusus untuk adik kami Risma dan Diki. Pesan yang pertama khusus untuk anak laki-lakinya: laksanakan tugasmu. Suami mempunyai tugas untuk memberikan kebutuhan primer, sekunder kepada istrinya, dan kita berusaha betul kedua kebutuhan ini kita peroleh dari yang bersumber halal. Yang kedua, dia berpesan kepada anaknya sedapat mungkin memanggil istri dan memuji istri. Ini terkesan hal yang sangat remeh-temeh bagi kita sebagai suami, tapi bagi seorang perempuan, terlebih istri, panggilan-panggilan kasih sayang ini akan sangat berpengaruh kepada psikologinya dan salah satu bentuk perhatian yang sebenarnya harus diberikan seorang suami. Yang selanjutnya, ia berpesan dalam hal mencari nafkah, tugas dan tanggung jawabnya diberikan kepada suami. Ketika itu diberikan kepada istri, maka istri mempunyai pula tugas. Jadi kalau kata Imam Ahmad bin Hanbal, singgasana seorang perempuan sebagai istri ketika dia diberikan kebebasan untuk mengatur, menata rumahnya. Kenapa seperti itu? Karena yang paling banyak tinggal di rumah itu istri. Ketika kebebasan itu tidak diberikan suami, maka istri akan merasa tidak nyaman ketika ia berada di rumah. Selanjutnya, pesan keempat Imam Ahmad kepada anaknya yang mau menikah: cintailah istrimu sebagaimana istrimu mencintaimu. Di sini terkadang seorang suami agak egois. Kita menuntut istri kita itu wangi, tapi kita sendiri jarang sekali menggunakan wangi-wangian. Kita menuntut istri kita rapi, tapi ketika kita mau jumpa sama istri kita dalam kondisi yang tidak baik, hal ini akan mempengaruhi suasana kehidupan dalam berumah tangga. Yang kelima, ini menjadi pelajaran untuk kita: seringlah memaafkan istri. Kenapa? Karena menurut Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Asy-Syafi'i ini, istri itu sering sekali melupakan kebaikan-kebaikan suami. Jadi seringlah kita memaafkan kondisi seperti itu. Yang ketujuh, yang keenam, yaitu secara fisik perempuan itu adalah makhluk yang Allah ciptakan lemah, dan ini perlu menjadi perhatian kita. Allah sudah mendesainnya seperti itu. Hal ini terbukti dalam setiap bulannya wanita itu diberikan Allah dispensasi keringanan untuk tidak beribadah. Sholat itu wajib, tapi karena secara postur tubuh Allah sudah desain
dia adalah makhluk yang lemah. Terkadang perempuan itu ada yang halangan 3 hari, ada yang 7 hari, ada yang 15 hari. Kondisi lemah ini Allah ringankan bebannya untuk tidak melaksanakan kewajibannya kepada Sang Khalik. Kalau Allah saja meringankan beban untuk manusia yang bernama perempuan, lalu bagaimana dengan suami? Khusus di hari-hari ini, tolong jangan diberikan tugas yang berat. Sedapat mungkin saling mengisi dan saling membantu. Karena besok akad nikahnya dilaksanakan jam 9 untuk kesempatan kali ini. Lalu apa? Ya mudah-mudahan kalaupun tidak begitu banyak jamaah ibu-ibu, ini bisa kita sampaikan kepada istri dan anak kita apa yang harus dilakukan oleh seorang anak perempuan ketika ia mau menikah. Ini kami ambil dari nasihat sahabat Umamah kepada putrinya. Pertama, taat kepada suami. Kenapa? Ini menjadi skala prioritas karena ketaatan istri kepada suami ini mengundang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita sampaikan bahwa istri ketaatannya tidak terletak dari puasa sunnatnya. Istri ketaatannya tidak terletak pada salat sunnatnya. Sampai ditanya, "Ya Rasulullah, perempuan yang baik itu bagaimana sih?" Rasul menjawab, bukan salat sunnatnya yang baik, bukan sholat sunat yang banyak, bukan baca Al-Quran yang banyak. Apa kata Rasul? Perempuan yang soleh itu adalah ketika suaminya menatap wajahnya, maka suaminya merasakan ketenangan dan kenyamanan. Apa yang bisa ingin kita ambil dari yang disampaikan oleh baginda Rasul? Berusahalah menyenangkan suami, otomatis ridho Allah kita dapat. Kalau sudah seperti ini, insya Allah keluarga itu akan nyaman. Yang kedua, ini yang agak berat. Mudah-mudahan Risma, begitu juga anak-anak perempuan kita bisa menerapkan ini. Qanaah. Qanaahlah terhadap pemberian suami, karena itu sebenarnya rezeki dari Allah. Kalau istri tidak mencukupkan pemberian suami, maka secara psikologi suami juga tidak pernah merasa cukup dengan pemberian Allah. Kasuistiknya banyak sekali suami-suami yang soleh, tapi desakan dan tuntutan istri ia melakukan yang tidak baik. Yang ketiga, jaga suami, baik itu dari tubuhnya, begitu juga makanannya. Ini penting. Makanan suami itu perlu diperhatikan. Kalau suami itu kurang makan dalam tanda petik, maka ucapan-ucapannya akan keluar yang temperamen. Perhatikan tidurnya. Kenapa perhatikan tidurnya? Terkadang seorang istri ingin menyampaikan sesuatu, sementara suaminya malamnya ada kegiatan, ada tugas yang banyak. Disampaikan, itu tidak akan masuk. Yang keluar apa? Letupan-letupan kemarahan. Terakhir, untuk suami dan istri, untuk Risma dan Diki, dan untuk kita semua, jangan pisahkan, jangan renggangkan, jangan kasih jarak. Ketika dia bersama kita, hubungan itu menjadi berjarak kepada kedua orang tuanya. Sebab inilah sumber malapetaka. Suami yang baik, ia akan fasilitasi istrinya, silahkan berbakti kepada kedua orang tuamu. Baktimu kepada kedua orang tuamu ini akan mengundang rahmat Allah dan mengundang rezeki yang tidak disangka-sangka. Banyak betul kita lihat dalam kenyataan hidup ini, orang yang tidak sukses di akhiratnya, begitu juga di dunianya. Mohon di-cross-check sejauh mana hubungan baik dia kepada kedua orang tuanya. Kami tidak membedakan mana orang tua yang melahirkan secara biologis, mana mertua menjadi pendamping
anaknya pendamping hidup kita. Kalau kedua orang ini dalam tanda petik tergores, bisa dipastikan para alim ulama kita sering betul berwasiat, jangan sakiti hati keduanya karena kita berumah tangga. Kalau itu kita lakukan, di dunia tak selamat, apalagi di akhirat. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat untuk kami secara pribadi. Tidak ada maksud mengajari apalagi menggurui, sekedar mengulang-ulang kaji. Kita tutup majelis yang mulia ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.